Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua dimanapun berada yang telah melihat video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi di sini saya akan mencoba berbicara, nggak mencoba. Saya akan ngomong terutama untuk memotivasi diri saya sendiri sebagai YouTuber pemula, dan syukur-syukur bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi mencoba berjuang bareng di YouTube. Saya kebetulan pernah, ini sedikit cerita dulu ya. Saya pernah nge-YouTube tahun 2019. Tapi emang dari awal saya nge-YouTube 2019, saya nggak berani ngomong di depan kamera seperti ini. Nggak tahu kenapa saya selalu berpikiran saya pasti bisa menghasilkan dengan sistem yang tanpa memperlihatkan wajah di depan kamera. Tapi setelah 2019 berjalan, saya nggak pakai video, saya nggak pakai muka saya sendiri, itu kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan saya bisa konsisten. Yang jelas bulan pertama bisa konsisten, bulan kedua mulai agak menurun semangat karena view-nya yang menurun dan kehabisan ide nih mau kemana lagi, bahkan sempat ragu. Jadi ide saya waktu itu, saya pengen membuat konten itu tentang membacakan konten membacakan cerita ke anak-anak. Itu pernah saya lakukan. Sebenarnya kalau waktu itu saya berjalan kayaknya bisa berhasil, tetapi karena saya kurang motivasi, yang jelas saya kurang semangat, saya kurang konsisten juga. Terus setelah itu berjalan sekitaran 1 bulan, bulan kedua itu saya pindah ke pertanian. Karena mayoritas di sini penduduknya petani, dan saya pikir saya bakal bisa nih di pertanian. Ternyata saya nggak bisa lagi juga. Yang salah bukan di kontennya. Setelah dipikir-pikir dan saya pelajarin itu, yang salah bukan di idenya, tapi yang salah tetap di saya sendiri. Dan ini saya ceritakan ke teman-teman semua biar teman-teman semua tidak mengikuti langkah-langkah saya yang salah, dan mungkin langkah-langkah yang salah ini mirip dengan langkah-langkah yang teman-teman semua ambil. Sebenarnya kesalahan awal YouTuber itu semuanya di konsisten. Baik, ngomong tentang konsisten, saya yakin teman-teman semua udah pernah dengar konsisten upload video, konsisten. Saya sendiri itu selalu dengar bahasa konsisten dari semua pentutorial YouTube pemula, selalu ngomong konsisten. Tetapi untuk pribadi saya sendiri, semakin saya belajar dari banyak sumber, ya mungkin belajar saya kurang maksimal atau seperti apa. Semakin saya belajar dari banyak sumber itu, malah semakin kehilangan ide. Ujung-ujungnya konsisten untuk upload video itu ragunya kenapa? Pertama, saya dicerita itu. Setelah dicerita itu, yaitu awal mulanya karena view-nya menurun, like-nya kurang, subscribernya lambat. Waktu itu 2019 kalau nggak salah belum ada video short ya. Jadinya emang agak lambat, emang benar-benar kita harus menyajikan konten yang berkualitas. Dan itu saya nggak konsisten, saya gagal. Kembali lagi ke pertanian, saya nggak konsisten, saya gagal. Sudah konsisten sebenarnya, cuman karena penontonnya yang agak menurun saya gagal. Nah ini sekarang saya coba lagi di 2024, saya mulai upload video dari awal Januari. Yang jelas sekarang tanggal 6 Februari, Januari saya udah upload videonya ada di video short akun saya yang ini. Itu tentang menggunakan AI semua lah, sistem AI yang lagi katanya trending. Banyak tutorial lain yang ngomong cuman dari AI dapat berpenghasilan 20 juta, dari AI penghasilan
30 juta dan segala macam, saya tergiur, saya nyoba. Dan ternyata tidak semudah itu juga. Jadinya nggak semudah semuanya yang kita bayangkan. Saya harap teman-teman semua nanti, termasuk saya sendiri, nanti saya bakal ngulangin obrolan saya sendiri ini di depan kamera, biar untuk memotivasi juga bahwa yakin semua orang, termasuk saya dan anda semua yang lihat di sini, bisa berpenghasilan di YouTube. Udah, titik. Cuman cukup yakin bahwa semua orang bisa berpenghasilan di YouTube. Cuman untuk lari ke situ yaitu dibutuhkan lagi kekonsistenan dan fokus saja ke ide yang telah teman-teman fokuskan. Kalau idenya tentang ya udah, mau ada ide baru atau kita nonton video apa terus kita nemukan ide baru kayaknya lebih menarik, udah lah, nggak usah berubah ide. Sebenarnya ini saya ngomongin ke diri saya sendiri dulu sih sebelumnya. Nggak usah berubah ide, terusin aja di video-video itu, tapi tetap terus maju dalam artian yang awal mulanya sistem instan, nemu ide, buat, lihat sekali, edit langsung upload. Jadinya idenya dapat pagi, kalau bisa hari itu juga kita upload. Padahal nggak seperti itu juga. Nggak boleh males. Saya juga males sebenarnya. Tapi harusnya saya nggak boleh males. Kalau emang bener-bener saya pengen berpenghasilan di YouTube, itu nggak boleh males ngedit, nggak boleh males nyari inspirasi, nggak boleh males lihat-lihat video yang lebih bagus dan modelnya sama dengan konten kita, cara ngedit dia seperti apa, kita tinggal ikutin cara-caranya. Jadinya yang pertama itu fokus sama video ide kita, tapi kita edit dengan sangat baik. Semakin hari semakin baik, baru saya yakin bisa. Ini video awal saya yang menceritakan tentang ini, bertujuan untuk ngomongin diri saya sendiri, dan syukur-syukur ada teman-teman yang melihat, dan semoga di akhir video bisa merubah mindset saya dan teman-teman semua untuk terus berkembang. Jadinya yaitu, ternyata jangan males buat edit video yang telah kita buat. Itu kesalahannya fatal. Karena yang saya pelajarin di YouTube ini, ternyata YouTube itu ngejual kayak kita jualan gorengan atau jualan makanan atau jualan apapun itu, dan pembelinya itu orang-orang yang menonton video kita. Jadinya kalau kita sendiri aja, ibaratnya gorengan, kita sendiri jual gorengan, untuk kita makan sendiri aja gorengan itu menurut kita kurang pas, terus tetap aja kita paksain kita jual, itu pasti minat untuk lakunya ini, minat pembeli untuk membelinya juga agak kurang. Itu yang saya pelajarin sih, termasuk dengan video juga, yaitu kayak sistem kita jualan. Kalau kita melihat video kita juga seneng, kita ngelihat berulang-ulang gak bosen, terus ada manfaat di dalam video itu, mungkin orang-orang juga bakal ngerasain hal yang sama di video yang kita buat dan ditonton. Makanya orang-orang akan betah. Jadinya jangan malas ngedit. Terus selanjutnya jangan menyerah, jangan nyoba nyerah dan jangan nyerah, jangan nyoba nyerah dan jangan nyerah. Saya yakin semua yang mencoba di YouTube, yang semuanya sukses di awal mula sama dengan kita. Sama dengan kita gimana? Yaitu kehilangan ide, kehilangan semangat, terus sempat mau nyerah, tapi mereka bisa. Kenapa? Karena mereka bisa. Itu yang menjadi alasan tepat. Mereka bisa, kita juga pasti bisa. Cuman cara kita mengemas video kita itu yang agak repot, yang selalu kita pikirkan.
selalu mencari hal-hal yang mudah. Ternyata semuanya malah yang bisa itu hal-hal mudah tapi tidak terfikirkan, hal-hal sepele tapi kita nggak terfikirkan. Kita fokus dengan ide-ide yang dihasilkan dari YouTube. Semakin kita contoh, kita melihat channel si A isinya tentang ada orang yang cuma membuat channel seperti ini penghasilannya sekian, ini idenya tentang tentang hujan, karena kebetulan hujan di sini ada kan yang memotivasi bahwa cuman mengupload video hujan dapat sekian. Termasuk saya sendiri, saya juga di channel ini sempat buat video ngerekam air selama 6 jam kalau nggak salah saya upload. Nggak bisa, tetap nggak bisa ngimbangin orang-orang yang emang dia penemu awalnya, dia penemu yang membuat viral itu, dan kita mau ikut-ikutan. Mungkin kalau ikut-ikutan pertama satu trending terus kita ngikut di bawahnya, itu bisa lah ikutan trending semua. Tapi kalau saya sendiri mungkin saya telat, jadinya saya nggak bisa. Ada orang yang udah menguasai di bidang itu, ngerekam hujan, cuma ngerekam hujan aja dia viral, saya ikut-ikutan nggak bisa. Pernah lihat orang tutorial napas, tutorial napas, orang memberi tutorial cara bernapas tapi trading, itu kita ikutin juga nggak bisa. Itu ya emang rezeki dia, ide dia yang sangat keren juga. Mungkin ada tutorial diam dan segala macam, banyak sekali tutorial yang kesannya mempermudah di bidang YouTube, ternyata malah mempersulit kita. Mempersulitnya apa? Kita jadi goyah dengan ide-ide yang pernah kita buat, kita mau konsistenin dari awal. Udah, yang lain biarin aja, itu jadikan sebagai ilmu kita untuk lebih baik. Tapi kita tetap fokus ke video yang emang bener-bener kita rencanain dari awal. Ide kita ini, video kita ini tentang apa, dan ternyata itu yang benar-benar harus difokusin. Dan jangan lupa konsisten. Mungkin cukup sekian motivasi untuk diri saya sendiri hari ini, dan motivasi juga, semoga termotivasi buat teman-teman semua agar terus konsisten, jangan menyerah, semangat, bisa, yakin bisa. Dan kalau nggak keberatan minta tolong di like dan komennya ayo kita berjuang bareng-bareng, atau oh saya juga pemula. Jadinya nanti pas suatu saat kita semua yang nonton video ini bisa berpenghasilan di YouTube, kita balik lagi ke komen. Ini awal mula perjuangan, dan kita semua harus yakin bahwa bisa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya nggak gampang ingat, jadinya saya buat video seperti ini bertujuan biar saya bisa mengingat-ingat apa yang telah saya omongin lagi, dan semoga bisa memotivasi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.